Saudara-saudara, selanjutnya marilah kita membahas mengenai materi baru, yaitu Marketplace Ministry. Pada kitab Matius 13 ayat 25 hingga 29, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai gandum dan ilalang yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kini kita harus hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda atau heterogen. Lalu apa yang harus kita lakukan di situasi seperti itu? Pada Matius 5 ayat 13-16, Tuhan menyebutkan bahwa kita perlu menjadi garam dan terang dunia. Pada masa itu, garam merupakan barang yang sangat amat berharga dan memiliki banyak manfaat. Selain itu, menjadi terang dunia berarti kehidupan kita harus bercahaya di hadapan orang-orang sehingga semua orang dapat melihat perbuatan kita dan memuliakan nama Allah. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus pun menghargai marketplace? Hal itu dapat terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah 45 dari 52 perumpamaan yang diungkapkan Tuhan Yesus memiliki konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, kata work atau kerja disebut lebih dari 800 kali dalam Alkitab. Tuhan Yesus pun muncul sebanyak 122 kali di tempat kerja. 39 dari 40 mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus terjadi di tempat kerja. Selain itu, nanti saudara-saudara dapat membuka kitab 1 Korintus 3 ayat 12 hingga 15 dan Matius 25 ayat 31 hingga 46. Di sana tampak bahwa Tuhan sangat mendukung kegiatan bekerja. Pekerjaan kita saat ini sangatlah penting bagi Allah. Kita tidak boleh bekerja dengan seenaknya karena sebenarnya Allah telah memberikan teladan pada kita. Ia telah bekerja sejak zaman dulu bahkan hingga saat ini. Saudara-saudara semua, mungkin kita seringkali mendengar beberapa persepsi yang kurang tepat mengenai kehidupan sekuler dan kehidupan rohani. Berikut ini kita akan membahas mengenai 4 lethal misconception. So, 4 lethal misconception is the combination of 4 major misconception usually neutralizes God's calling on those anointed for marketplace ministry. First, is there God-ordained division between clergy and laity? The second is the church is called to operate primarily inside a building often referred to as the temple. Jadi, terkadang terdapat beberapa individu yang berpikir bahwa gereja tidak perlu mengurusi hal-hal di luar gereja. Tentu hal tersebut keliru karena kita harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. The third is people involved in business can be as spiritual as to serving in traditional church ministry. Jadi, ada anggapan bahwa orang-orang di dunia bisnis itu tidak bisa sespiritual orang-orang di dalam gereja. Misalnya kejujuran mahasiswa dalam mengerjakan tes mata kuliah agama dan mata kuliah lainnya itu berbeda. Atau kejujuran orang di gereja dan di tempat kerja itu berbeda. Padahal sekali lagi hal tersebut tentu tidak tepat. Lalu yang terakhir adalah the primary role of marketplace Christian is to make money to support the vision of the church in the ministry. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama pada Yeremia 29 ayat 7 disebutkan bahwa kita harus mengusahakan kesejahteraan bersama dan tidak menjadi troublemaker. Caranya bagaimana? Misalnya dengan membayar pajak. Saat kita menghasilkan penghasilan, mari kita membayar pajak untuk kesejahteraan negara juga masyarakat. Dengan penghasilan dari pajak tersebut, maka negara dapat melakukan pembangunan infrastruktur serta memberikan subsidi dan masih banyak lagi. Hal itu tentu saja bukan hanya dinikmati oleh orang-orang yang membayar pajak, melainkan dinikmati oleh semua pihak. Pada kitab Matius 5 ayat 9 disebutkan bahwa kita harus menjadi pembawa damai atau peacemaker. Lalu dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa kita perlu do the best, melakukan pekerjaan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selanjutnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan bahwa kita perlu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dalam Matius 22 ayat 39 disebutkan bahwa kita harus menunjukkan kasih kepada semua orang. Pada Amsal 19 ayat 22 diungkapkan bahwa kita harus menjadi individu yang setia dan bersikap jujur. Dan yang terakhir yaitu 1 Petrus 2 ayat 11 hingga 12 dikatakan bahwa kita harus menjadi individu yang menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kita perlu menunjukkan perbuatan baik kepada semua orang. Berikutnya kita akan membahas mengenai tokoh teladan Alkitab yang berkaitan dengan materi marketplace ministry. Tokoh yang pertama adalah Yusuf.
Saudara-saudara mungkin ingat kisah Yusuf yang tertulis pada Kejadian 39 ayat 3 hingga 6. Tuannya yaitu Potifar melihat Yusuf sebagai individu yang selalu disertai dan ditolong oleh Tuhan dalam segala pekerjaannya, sehingga semua yang dilakukannya dijadikan berhasil. Potifar sangat menyukai Yusuf dan mengangkatnya sebagai pelayan pribadi yang mengurus segala kepunyaannya. Potifar pun sangat mempercayai Yusuf. Selain itu, teladan selanjutnya adalah Daniel. Saat itu, setelah Belshazzar terbunuh, Raja Darius merebut tahta kerajaan dan membaginya menjadi 120 provinsi. Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Saat itu, Daniel dan 2 orang lainnya diangkat menjadi pengawas gubernur. Ternyata, pekerjaan yang dilakukan oleh Daniel jauh lebih baik dibandingkan para gubernur dan pengawasnya. Hal ini membuat raja mengangkat Daniel sebagai penguasa atas seluruh kerajaan. Selain itu, keteguhan hati Daniel membuat raja sangat takjub dan ia pun mengirim surat kepada segala bangsa untuk menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Melalui kisah tersebut, kita tahu bahwa kita perlu melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dengan kesungguhan hati, maka kita dapat memuliakan nama Allah dimanapun kita berada, termasuk di lingkungan kerja kita. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir, yaitu The Bible on Leadership. Menurut Alkitab, kepemimpinan itu memerlukan beberapa hal, yaitu kejujuran dan integritas, tujuan, kebaikan dan kasih, sikap rendah hati, serta mampu berkomunikasi. Seseorang yang jujur dan berintegritas seperti Nuh, Lot, dan Musa tentu akan memiliki banyak pengikut. Namun apabila pemimpin tidak memiliki sikap jujur, maka ia tidak akan dipandang oleh siapapun. Seorang pemimpin pun harus memiliki arah. Contoh tokoh Alkitab yang memiliki integritas adalah Zakheus dan Ayub. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus rela mengganti apa yang telah ia rampas dari orang lain. Ia bahkan bersedia menggantinya berkali-kali lipat. Namun, terdapat pula tokoh yang tidak memiliki integritas seperti Yudas, yang pernah menyelewengkan dana yang dipercayakan kepadanya. Kepemimpinan juga berkaitan dengan tujuan. Dengan tujuan, maka kita akan dipenuhi inspirasi sehingga pekerjaan kita akan terarah dan kita tidak akan ceroboh. Banyak sekali tokoh teladan Alkitab yang memiliki tujuan, di antaranya yaitu Nabi Nuh, Musa, Daud, Daniel, Esther, dan Nehemia. Bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab, namun tokoh-tokoh dunia saat ini pun dapat memberikan teladan mengenai tujuan yang mereka miliki. Contohnya kisah Steve Jobs dan juga John Sculley. Lalu CEO Cray Research, CEO The Body Shop Anita Roddick, dan masih banyak lagi. Pemimpin yang baik perlu memiliki kebaikan dan kasih sayang atau kindness and compassion. Kebaikan dan kasih sayang terdiri dari 8 hal, yaitu the golden rule atau aturan emas, material kindness atau bahan kebaikan, compassion for those in trouble, kasih sayang bagi mereka yang berada dalam masalah, sharing the wealth, berbagi kekayaan, kindness to the strangers and the weak, kebaikan pada orang asing dan pada orang yang lemah, forgiveness, pengampunan, caring and empathy, peduli dan empati, lalu love atau kasih. Tahukah saudara, kepemimpinan pun memiliki keterkaitan dengan kerendahan hati. Salah satu tokoh Alkitab yang memiliki sikap tersebut adalah Raja Salomo. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan pernah menanyakan apa yang diinginkan oleh Salomo. Ia bisa saja meminta kekayaan atau kekuatan untuk menjadikan semua hal yang disentuhnya menjadi emas atau lain sebagainya. Namun, dengan segala kerendahan hatinya, ia meminta kebijaksanaan dalam menjadi seorang pemimpin. Karena hal tersebut, maka Allah memberikan Salomo hal-hal yang tidak ia minta sebelumnya. Ia memberikan kekayaan, bahkan kekuasaannya terdengar sampai ke berbagai wilayah. Sebagai pemimpin, kita harus mampu berkomunikasi. Contoh komunikasi yang tercatat dalam Alkitab yaitu khotbah di bukit, protes para nabi terhadap penyembahan berhala dan korupsi yang terjadi di dalam dan di luar, lalu nasihat Musa kepada bangsa Israel ketika memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan melewati gurun. Kemudian penyampaian 10 perintah Allah. Banyak sekali tokoh pemimpin yang baik dalam hal berkomunikasi. Misalnya saja Musa, Daud, Samuel, dan Tuhan Yesus. Mereka sangat ahli dalam mengatur pertemuan. Bahkan pada masa Tuhan Yesus, surat selalu bolak-balik melintasi Timur Tengah, Yunani juga Roma. Tanpa komunikasi, Kristen saat ini pastilah tidak ada. Komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu komunikasi individu, komunikasi kelompok, dan komunikasi terbuka. Contoh dari komunikasi individu yaitu Musa yang secara berkala menemui dan berbincang dengan Yosua yang akan menjadi penggantinya dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian.
Sedangkan contoh dari komunikasi kelompok yaitu Executive Lunch Ends, yaitu perusahaan pemesanan pakaian via email yang selalu secara rutin makan siang dengan 7 karyawan tingkat rendah. Salah satu contoh dari komunikasi terbuka adalah Lukas yang mengawali kisah Lukas dengan sebuah kalimat yaitu, "Karena itu aku menyelidiki, aku mengambil keputusan untuk membukukannya bagimu, supaya kamu dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar." Selain komunikasi, saat ini kita pun akan membahas mengenai pengulangan, kemampuan mendengar, pengembangan dan tindakan, serta keberhasilan dari tertib. Saudara-saudara, pengulangan merupakan gagasan yang diulang dengan cara dan kata yang berbeda pada interval yang tepat, sehingga komunikasi berjalan dengan efektif. Contoh dari pengulangan yaitu kisah Paulus yang menyampaikan suatu hal baru secara berulang dengan berbagai cara pada sinagoge di Tesalonika selama 3 hari. Walaupun di dalam Alkitab sering terdapat pengulangan, namun rasanya kita tidak pernah menemukan kata bosan. Selain berkata-kata, pemimpin pun harus dapat menjadi seorang pendengar. Contoh tokoh pendengar yang baik adalah Nuh. Ia mendengarkan ucapan Allah mengenai ukuran bahtera. Sedangkan tokoh yang tidak mendengarkan dengan baik yaitu Fir'aun yang menghiraukan ucapan Musa sehingga Mesir terkena berbagai tulah. Lalu, apakah komunikasi itu kemampuan bawaan atau kita dapat mempelajarinya? Komunikasi adalah kemampuan yang dapat dipelajari. Contohnya saja Jack Welch, ia dulu merupakan seseorang yang gagap, namun kini ia dapat menjadi pembicara yang baik. Selain itu, terdapat pula pengembangan dan tindakan. J. Conger menyebutkan bahwa tantangan, kesulitan, dan penggelinciran akan menciptakan serta memperkuat pimpinan. Contohnya, individu yang mengalami perkembangan yaitu Yosua. Ia mengembangkan keterampilan kepemimpinannya kala ia meyakinkan bangsa Israel untuk tidak kembali ke Mesir. Kita juga harus menjadi individu yang tertib, karena ketertiban dapat membawa keberhasilan. Kita harus mencontoh transisi kepemimpinan dari Musa ke Yosua yang berlangsung secara tertib sehingga tidak ada pertikaian. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengar dan merenungkan bersama beberapa topik bahasan sebelumnya. Kiranya apa yang telah kita bahas tadi dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mohon maaf apabila sepanjang video ini masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Tuhan Yesus memberkati.